Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Di hari Jumat ini jam 9 malam ya, jam 9 atau jam 10 malam. Mungkin kalian tahu di video sebelumnya saya pernah berkunjung ke salah satu keluarga yang sekeliling rumahnya itu dikelilingi oleh pemakaman umum, yaitu keluarganya Teh Adi. Dan saya akan berkunjung lagi pada malam harinya. Seperti apa sih suasana malam hari di kediaman atau di rumahnya Teh Adi? Karena saya penasaran, sekeliling rumahnya itu dikelilingi sama kuburan semua loh teman-teman. Siapa tahu Teh Adi pada malam ini mau buka-bukaan penjelasan masalah keganjilan misteri yang pernah dialami selama 15 tahun tinggal di pemakaman ini. Seperti apa kisahnya? Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, digampangkan milik rezekinya. Yang masih sakit semoga oleh Allah diangkat penyakitnya. Yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas. Dan yang masih jomblo atau belum ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan semoga diberikan keturunan yang soleh-soleha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup baru kalian, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga cepat mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Yang belum punya rumah, semoga cepat mendapatkan rumah di tahun 2022 ini, baik membeli rumah, membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk langsung saja simak perjalanan saya menuju lokasi tersebut. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Nah, ini merupakan pemakaman umum yang pertama. Untuk pemakaman ini sendiri, pemakaman yang ini dikelilingi oleh pemukiman warga atau rumah warga. Itu bisa kalian lihat, sekeliling makam ini banyak pemukiman atau rumah-rumah warga. Jadi mungkin hantu-hantu di sini sudah tidak bisa menakut-nakuti warga sekitar. Jadi warga di sini tidak mungkin takut sama hantu, yang ada hantunya takut sama warga sekitar karena sudah banyak terdapat puluhan rumah di sekitaran pemakaman ini. Dan kebetulan saya ke sini ada izin dulu ke pihak masyarakat sekitar yang ada di sini. Boleh masuk, Nah, ini sama siapa, boleh memperkenalkan diri, Sama Adek. Ade yang tinggal di sekitaran area pemakaman ini. Ya. Nah, apakah betul di ujung pemakaman yang besar itu ada satu keluarga yang tinggal, Oh ya, kebetulan di makam yang sebelah sana yang lebih besar. Kebetulan di sana ada yang pemukiman warga setempat yang terpisah dan terpencil dari kalangan masyarakat yang biasanya. Dan di situ juga masyarakat yang lainnya juga sudah memaklumi lagi ada warga yang di sana. Dan uniknya ketika di pinggiran makam rumah tersebut ada satu keluarga yang punya seorang wanita anak gadis ya. Itu gimana? Kebetulan yang saya salutkan itu ketika ada seorang cowok yang main apel harus melewati rintangan yang kayak tempat horor gitu. Oh iya, melewati pemakaman dulu ayah. Ya namanya juga cinta, nggak memandang nggak memandang takut atau gimana, walaupun setakut apapun yang namanya cinta pasti diterobos aja ya ayah. Betul. Nah, ini saya mau bertanya nih, selaku warga sekitar sini, pernah nggak ada kejadian-kejadian aneh atau kejanggalan ya, maklum namanya juga pemakaman umum pasti mengandung banyak misteri itu. Ada apa sih?
Oh ya, kalau yang pemakaman yang belakang saya, kebetulan mungkin udah sangat ramah ataupun bersahabat ya dengan warga sekitar. Hantunya sudah bersahabat dengan warga sekitar. Ketika berbicara dengan makam yang di sebelah sana yang lebih besar, itu ada kejanggalan yang mungkin waktu zaman dulu, waktu saya masih kecil ataupun cerita dari orang tua. Banyak kejadian-kejadian yang seperti ada yang memanggil, banyak ada kejadian yang menangis ya kan. Di pemakaman juga sedikit rada horor. Agak-agak horor ya. Itu lokasinya tepatnya di sebelah mana? Memanggil atau gimana itu? Itu kebetulan waktu dulu sesuai cerita itu ada dulu kan itu ada pohon kiara yang besar. Oh gitu dulu. Iya. Dulu di situ yang mungkin tempatnya para mereka berkumpul ataupun apa gimana lah. Nah, itu makam tersebut ada di belakang yang lebih gede lagi. Oke. Nah, teman-teman, itu sepenggal kisah atau sepenggal cerita dari pengakuan warga sekitar. Emang benar unik juga ya kalau misalkan karena mempunyai anak perawan, kalau pacarnya mau apel malam minggu itu harus melewati pemakaman terlebih dahulu, uji nyali terlebih dahulu. Dan juga tadi kata si A katanya pernah kalau kejadian aneh waktu zaman dulu, itu cerita orang tua si A juga, mungkin si A juga waktu masih kecil banyak banget sering mendengar suara tangisan, suara orang yang minta tolong atau sebagainya yang lainnya ayah. Itu berada persis di tangkal pohon kiara yang cukup besar di tengah-tengah pemakaman. Tapi sekarang pohon kiaranya sudah tidak ada ayah. Oke, saya mau izin terutama ke masyarakat di sini ayah. Takut mengganggu aktivitasnya di malam hari lagi istirahat. Saya mau izin masuk ke pemakaman umum menuju lokasi rumah satu keluarga tersebut atau keluarganya Teh Adi ayah lebih tepatnya. Oke teman-teman, kita lanjut berjalan menuju lokasi pemakaman umum tersebut ya teman-teman. Nah, itu di depan kita ini sudah mulai memasuki area pemakaman. Tapi alhamdulillah sudah ada penerangan dari pemerintah desa setempat. Alangkah baiknya kita mendoakan para ahli kubur yang ada di sini. Assalamualaikum ya ahli kubur, angtafi maqamin amini nabi kalahikun. Wa khususon ila arwahi jami'i ahli kubur alladhi dufinu fi hadal maqam wa zaujatihim wa usulihim wa furihim sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ini saya sudah mulai memasuki area pemakaman. Dan di sini tersimpan rapih keranda mayat yang ditutup atau dipakai, ada istilahnya rumahnya lah teman-teman. Dan juga saya mendapatkan informasi dari narasumber juga. Boleh masuk Oke. Nah ini sama siapa nih saya? Cecep. Apa? Cecep. Ya. Cecep juga pernah mendengar cerita kejanggalan masalah tentang keranda mayat ayah. Itu seperti apa sih Waktu dulu zaman saya lagi kecil banyak ibu-ibu menceritakan tentang kejadian keranda mayat. Waktu kalau ada yang mau meninggal, si keranda mayat itu bergerak. Kadang-kadang ceritanya mandi ke bak sebelum dipindahkan ke lokasi pemakaman. Oke, jadi dulunya ini keranda mayat ini ditaruh di mana sih Ini keranda mayat ini dulu ditaruh di pinggir masjid. Di pinggir masjid. Ya, sebelum masjid dibangun seperti sekarang. Oke. Jadi itu mitosnya sering melihat kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia, keranda mayatnya bergerak sendiri. Terus mandi sendiri. Itu baru besoknya ada yang mau meninggal dunia. Itu mitos. Tanda-tanda ngasih tahu bahwa isyarat ada yang mau meninggal gitu. Oke, tapi kalau sekarang pernah ada ya Pak yang melihat? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Karena sekarang udah zaman milenial, nggak percaya yang sama gituan ya. Oke. Terima kasih ayah atas penjelasannya masalah keganjilan keranda mayat yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh masyarakat sekitar waktu zaman dulu ayah. Kejanggalan keranda mayat emang benar teman-teman, kalau yang namanya keranda mayat suka ada isyarat kalau misalkan mau dipakai ada yang mau orang meninggal dunia. Tapi makanya kalau dulu-dulu keranda mayat di perkampungan itu ditaruh di masjid-masjid ayah, di masjid-masjid. Sekarang dipindahkan ke tempat pemakaman umum karena mungkin masyarakat yang dekat masjid agak sedikit merinding atau ketakutan ya ayah. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman, berjalan menuju rumah ibu yang Teh Adi
satu keluarga yang tinggal di tengah-tengah pemakaman umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejauh mata memandang, yang kita lihat, yang kalian lihat, yang sama-sama saya lihat itu merupakan area kuburan semua ya teman-teman. Banyak banget, terdapat puluhan bahkan ratusan makam mungkin yang terdapat di sekitaran sini. Jadi teman-teman, kita tadi kan mendapatkan informasi dari narasumber yang pertama. Dulunya di sini tuh ada pohon kiara yang cukup besar sekali ya teman-teman, posisi di tengah-tengah pemakaman umum di sini. Jadi cerita AAD dari turun temurun dari nenek moyang dan leluhurnya itu di sini itu pernah banyak banget kejanggalan atau kejadian-kejadian aneh. Dan di depan kita itu juga itu terdapat ada makam baru ya teman-teman. Yang kalau makam lama kan sudah di seperti ini, tapi itu masih tanah. Oke, yuk kita berjalan menuju rumah saja ya, karena untuk lokasinya sendiri kalian mungkin sudah pada tahu semua ya teman-teman. Sudah pada tahu waktu saya vlog siang harinya, karena kalau misalkan malam hari di sini tuh nggak kelihatan jelas ya teman-teman. Jadi untuk lampu penerangannya yang ini nggak nyala loh teman-teman, hilang. Nggak ada lampu penerangan di sini, jadi kurang kelihatan jelas. Saya harus nunduk ke bawah karena nggak kelihatan ya kalau fokus terus ke kamera ya teman-teman. Oke, nah alhamdulillah untuk di ujungnya itu ada penerangan ya teman-teman. Untuk lokasi rumah Teh Adi sendiri ini di sini nih teman-teman. Ini lokasi rumahnya, kelihatan kan dari bawah tuh, itu pintu belakang dari rumah Teh Adi yang pernah mengalami kejadian kayak orang yang niup, terus mendengar orang mendesah kesakitan kata Teh Adi. Karena jarak rumah Teh Adi dengan pemakaman ini cukup dekat banget ya teman-teman. Jadi di atas rumah Teh Adi itu semuanya puluhan makam. Ini bukan rekayasa, ini real, fakta dan realita. Nanti kita akan ngobrol sama Teh Adi gimana sih ketika malam hari berada di rumah beliau. Dan ini kayaknya bekas longsor atau gimana ya. Oke, kita terus fokus aja lah berjalan. Pemakamannya sampai ujung sana loh teman-teman. Sampai ke ujung sana itu pemakaman umum, banyak terdapat puluhan makam. Oke, bismillah. Nah, di sini ada makam lagi. Jadi belum selesai ya teman-teman. Ini di sini terdapat ada kuburan baru lagi loh teman-teman. Itu di sana kuburan baru. Di sebelah sini juga sama ada terdapat 2 kuburan baru ya teman-teman. Kebayangkan Teh Adi tinggal di sini malam-malam kayak gini. Saya ini malam hari Jumat datang ke sini, berarti malam Sabtu. Agak lumayan ngeri juga ya, ngerai. Untuk jalannya sendiri. Nah, di depan sini ini belum selesai loh teman-teman. Di depannya lagi tuh, kelihatan nggak sama teman-teman, itu sama. Tapi saya harus ini ke bawah dulu deh biar aman, nanti kita lihat spot makamnya ya teman-teman. Oke, biar aman kita menuju ke bawah dulu. Nah, di bawah sini itu masih terdapat makam lagi loh teman-teman. Kita coba nyalain senter supaya lebih jelas ya. Oke. Oh, udah paling terang ini. Segini. Nah, itu terdapat makam keluarga di sini. Wih, ngeri ya. Nah, ini rumahnya. Senter saya mati loh teman-teman. Bentar. Kok tiba-tiba mati kayak gini ya? Mohon maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit ya. Gangguan baterai saya agak mati mendadak, padahal itu baru banget dicas. Apakah mungkin energi dari pemakaman tersebut masih kuat sehingga baterai habis baterai? Tapi itu wallahu alam, bisawab, kita tidak ada yang tahu ya. Ini saya sudah sampai di rumahnya, halaman rumah Teh Adi. Tadi kan itu di sana itu ada terdapat beberapa pemakaman ya teman-teman. Nah, itu kelihatan kan di sana
ada pemakaman juga, dan di bawahnya masih ada pemakaman lagi. Dan untuk depannya sendiri, untuk depan rumah Teh Adi itu teman-teman, itu tidak ada apa-apa. Ini hanya ada lahan tanah kosong, dan kedepannya di depannya itu di perbukitan itu katanya waktu siang hari kan kelihatan mungkin ya, itu juga kata AAD dan Acep itu merupakan area pemakaman keluarga ya teman-teman. Kebayang kan, ngeri. Nah ini kalau Teh Adi malam hari misalkan pengen buang air kecil atau buang air besar di sini, itu spotnya langsung ke area pemakaman teman-teman, karena di atasnya itu adalah area pemakaman umum ya teman-teman. Wah, cukup mengerikan, apalagi ini ada pohon apa ini? Udah pemakaman, ini ada pohon besar lagi. Oke, yuk kita silaturahmi, karena tadi saya sudah izin terlebih dahulu sama Teh Adi, izin mau masuk bersilaturahmi ke rumahnya ya teman-teman. Dan kita akan menengok ke belakang sini, ke belakang rumah Teh Adi yang konon katanya pintu belakangnya pernah diketuk dan sering mendengar suara orang mendesah. Oke yuk teman-teman, bismillah, kita ke belakang dulu. Teh Adinya sudah siap tadi di dalam rumah, sudah oke dijadikan narasumber, ngobrol-ngobrol lagi, buka-bukaan masalah kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami sama keluarga mereka. Nah, tadi kan saya berada di atas, wis kaget. Ini ada yang putih, saya kaget. Tadi kan kita berada posisi di atas ya teman-teman. Posisi di atas sana itu pohon Kamboja namanya. Karena saya juga tahu ini pohon Kamboja, banyak yang komentar waktu video malam harinya itu, video siang harinya itu pohon Kamboja bang katanya. Dan pemakaman ini kata Teh Adi juga tadi sepenggal cerita pernah nyeritain bahwa pernah longsor juga. Nah ini pintu belakang rumah Teh Adi yang konon katanya diketuk dan mendengar suara mendesah itu di sekitaran sini. Karena ini berjarak dengan makam itu sangat dekat banget loh teman-teman. Apalagi tadi kita pendengar cerita dari AAD, emang betul di pemakaman ini waktu dulunya itu sering mengalami ada keganjilan atau kejadian-kejadian aneh ya teman-teman. Dan kata Acep atau Acep ya tadi tuh yang narasumber kedua itu, kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia suka ada isyarat keranda mayat mandi sendiri. Itu sebagai petanda kalau misalnya besoknya mau ada yang meninggal dunia. Karena kalau dulu-dulu keranda mayat atau katil dibilangnya ya di perkampungan itu disimpannya itu di masjid, dan sekarang dipindahkan di tempat-tempat pemakaman umum. Karena waktu disimpan di masjid banyak warga yang melihat kejadian-kejadian aneh. Ini sekelilingnya makam loh teman-teman. Nah ini halaman depan rumah Teh Adi. Rumahnya halaman depannya bersih sekali ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan siang hari, mungkin dilihat juga video siangnya ya, itu pemandangan ke depan itu enak banget, area pesawahan hijau. Tapi kalau malam nggak kelihatan jelas ya teman-teman. Nah kebayang Teh Adi dari rumahnya dari sini. Nah kalau misalkan pengen buang air besar atau buang air kecil ke jobong tersebut, bila mana WC yang di dalam rumahnya mampet. Oke, kita masuk ya ke dalam rumah Teh Adi. Nah ini pintunya juga udah terbuka karena saya pertama-tama silaturahmi dulu. Assalamualaikum. Nah teh-tehnya ini udah siap, udah cantik, kelihatan cantik. Udah dandan dulu tuh ya. Oke. Teman-teman, kita ngobrol bincang-bincang sama Teh Adi. Siapa tahu Teh Adi sekarang mau buka-bukaan masalah keganjilan atau mistis yang pernah dialami selama kurang lebih 15 tahun tinggal di sini. Nah, ini terdapat juga banyak medali piala tuh, ya Teh ya, medali dan banyak foto-foto Teh Adi bersama suami, yaitu waktu nikah mungkin. Oke, teman-teman. Nah, jadi Teh Adi ini di sini tinggal sekarang hanya berdua bersama anaknya yang usia 8 tahun. Betul seperti itu, Teh? Iya, betul. Betul ya, Teh ya? Karena suaminya sering kerja di luar kota ya Teh. Kalau untuk sekarang juga saya kebetulan datang ke sini tidak ada suami Teh Adi, makanya tadi saya sempat minta izin ke masyarakat sekitar, takutnya berkunjung malam hari ke rumah perempuan ya, pada intinya ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sekarang sedang tidak ada suami dari Teh Adi ya.
Nah, jadi tadi saya yang mengantar saya itu AAD itu merupakan ketua Karang Taruna di Desa Cipendei. Teteh, gimana kabarnya teh? Sehat teh? Alhamdulillah sehat. Sama Teh Adi Suminar ya kalau nggak salah? Iya. Teh Adi Suminar. Nah teh, saya kan waktu siang kesini menanyakan masalah keganjilan misteri kejadian-kejadian yang pernah dialami sama Teteh. Teteh pernah bilang di bagian belakang rumah Teteh pernah mendengar suara orang mendesah kesakitan ya Teh ya? Iya. Dan juga niup atau garuk-garuk pintu itu bisa dijelaskan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kayak gimana sih Teh? Waktu itu kan saya lagi masak. Lagi masak, betul Ya, betul. masak jam 9 malam. Ya, suami saya nyuruh masak mie instan. Ya, saya kan masak mie instannya 2. Yang satunya udah matang dikasih suami saya. Yang satunya lagi dimasak buat saya. Waktu itu belum matang. Ada yang itu kan garuk-garuk pintu ya. Saya nggak apa-apa. Itu mungkin itu orang iseng gitu ya. Udah 3 kali. Ya saya ketakutan sih. Nah, ya. Jadi yang belum matang itu mie instannya kompornya saya matiin. Saya langsung bawa ke ruang tengah. Jadi makan aja. Saya nggak bilang sama suami saya, kok ini belum matang mie instannya, nggak apa-apa, enak. Saya gitu. Padahal saya takut ya, di belakang itu ada yang suara, ya ada yang suara yang tiup-tiup gitu ya, ada yang garuk-garuk pintu. Tapi saya nggak bilang sama suami saya, nggak. Bilang waktu udah siang gitu. Udah siangnya ya. Nah ini barangkali karena Teteh waktu siang hari bilangnya biasa aja karena sudah terbiasa. Tapi Teteh katanya tadi sempat ngobrol dulu juga kan kita di awal. Teteh kalau di siang itu nggak terlalu buka-bukaan karena takut apalah atau gimana. Kalau malam hari ini Teteh bakal buka-bukaan masalah kejadian yang selama beliau alami karena banyak banget keganjilan misteri. Selain itu Teh, ada apa lagi Teh? Pernah waktu saya lagi nonton TV ya sama suami saya, sama anak saya. Kebetulan suami saya udah tidur di ruang tengah. Saya belum tidur, saya masih nonton TV. Kira-kira pukul 10 lah. Saya mendengar di dapur kok ada yang pukul-pukul gelas gitu ya. Tapi saya dengerin enggak, kalau rasa takut sih ada ya, tapi kan rasa takut itu pada diri kita sendiri. Kalau kitanya berani kan biasalah gitu ya. Tapi saya udah beberapa kali kok pukul-pukul ada lagi gitu. Sempat aneh juga. Ya aneh gitu ya. Bukan kalau tikus cuma sekali ya kalau lewat gitu. Saya bangunin suami saya, bangun, ayo kita tidur gitu ya, ke kamar. Pindah ke kamar. Kan masih nonton TV katanya gitu, biasanya sampai jam 12 ya masih nonton gitu ya. Enggak, di dapur kok ada yang jualan mie, kata saya gitu, sama bilang sama suami saya gitu ya. Kayak ada yang jualan kan trennya tukang bakso atau tukang ayam. Gitu ya. Itu cuma tikus, kata suami saya gitu. Mana mungkin tikus kok beberapa kali gitu. Ada suaranya gitu. Nah selain itu Teh pernah nggak yang lainnya lagi seperti Teteh misalkan tengah malam nih bangun tidur, misalkan istilah kalau di dalam bahasa Sunda ngalilir ya Teh ya. Teringat ketika jam 12 malam atau jam 1 malam, pernah nggak mengalami maksudnya Teteh ketakutan atau gimana? Kalau ketakutan waktu tengah malam kalau udah tidur belum pernah, tapi kalau masih sore-sore saya sering gitu. Waktu dulu juga kan ada yang meninggal tabrakan ya. Gitu. Orang yang meninggal itu suka main ke sini gitu, ke rumah ke rumah saya gitu. Saya kebetulan itu lagi sakit, saya berbaring di situ di ruang tengah. Suami saya lagi makan. Ada yang nendang pintu. Dari pintu belakang itu? Iya, enggak, pintu dapur. Ya, pintu samping. Iya, pintu dapur yang itu. Kan kalau yang nendangnya keras kan pasti buka pintunya. Tapi ini enggak buka. Sempat 2 kali yang nendang. Kata suami saya, siapa itu? Nggak tahu, mungkin ada orang iseng yang kemarin meninggal, saya bilang gitu. Oh gitu. Iya. Ngeri juga ya Teh ya. Kalau saya masih emang rasa takut sih ada, cuma kita kan mau gimana lagi? Iya gitu. Berarti banyak banget ya Teh kejadian-kejadian. Nah ini Teh tadi juga saya sempat mendapatkan dari narasumber Ketua Karang Taruna AAD. Kata AAD di sini tuh dulunya di tengah-tengah pemakaman umum, tapi sekarang nggak ada ya Teh ya. Ada pohon kiara besar. Teteh berarti udah tinggal di sini atau belum? Belum tinggal di sini. Itu konon katanya di sana itu pernah sering mendengar suara tangisan atau suara orang minta tolong seperti itu. Nah sekarang tangkal pohon kiaranya sudah nggak ada.
itu ada nggak teh suara tangisan atau suara minta tolong dan juga yang lainnya? Kalau suara tangisan atau minta tolong belum pernah sih. Belum pernah teteh Belum alami. pernah alami. Nah terus juga tadi Acecep. Enggak, belum pernah. Tidak akan pernah alami. Oh mungkin. iya, jangan pernah, Ya, jangan jangan. sampai ya teh ya, Ya. karena teteh juga takut ngeri. Apalagi Ya. sekarang tinggal hanya berdua sama anaknya teh yang Anak usia saya. 8 tahun. Soalnya anak yang pertama mondok di Bayasari, Ya. yang sekarang suaminya lagi keluar. Nah terus teh Acecep atau siapa sih tadi teh yang nganter teh? Acecep. Kata Acecep, mitosnya itu keranda mayat ya teh, keranda mayat. Kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia, suka ada isyarat terlebih dahulu. Isyarat seperti keranda mayatnya mandi sendiri di kolam ikan, terus keranda mayatnya goyang sendiri. Apakah teteh pernah nggak melihat, karena keranda mayat dengan rumah teteh itu harus melewati keranda mayat dulu terlebih dahulu? Pernah nggak kalau misalkan mau besoknya ada yang mau meninggal dunia, teteh melihat keranda mayat goyang-goyang sendiri atau mandi sendiri gitu? Nggak pernah, kan itu keranda mayat kan agak jauh dari rumah saya. Oh, Jadi belum. saya nggak pernah dengar gitu. Nggak pernah dengar, nggak pernah lihat. Ya nggak pernah lihat. Oke. Nah terus lagi teh, ini kalau misalkan kan di belakang tadi ada kuburan baru ya teh, Ya. nggak sengaja saya masuk ke kamera di video kerekam lah, itu ada kuburan baru. Itu gimana sih teh perasaan teteh ketika ada kuburan baru? Apakah ada hal-hal ganjil atau hal-hal misteri gitu teh? Kalau ada kuburan baru, kalau rasa takut sih ada, tapi gimana ya? Ya gitu aja. Gitu aja gimana sih? Katanya sekarang mau buka-bukaan semuanya tuh. Gimana sih teh? Ya rasa takut sih ada kalau ada orang meninggal. Kalau dikuburnya di sini. Dekat rumah juga. Ya gitu, Kak. Rasa takut sih ada, tapi ya gak mau gimana lagi, saya kan rumahnya ada di dekat kuburan, jadi mau nggak mau ya begini. Harus siap ya teh ya. Harus siap ya. Nah, benar kata si teteh, jadi mau ada kuburan. Emang kalau misalkan ada yang meninggal baru, wah dikuburnya dekat sekali dengan rumah saya, pasti perasaan takut ada. Tapi gitu. mau gimana lagi, karena rumah teteh di sini, Ya. ya kalau dikosongkan, kan saya malah kalau dikosongkan bakal lebih serem lagi teh ya, bakal lebih mengerikan lagi gitu. Nah ini teh kalau misalkan nih teh, maaf ya teh ya, apa ya tadi teh saya mau bertanya apa? Oh itu tadi di pemakaman gak sengaja lihat ada longsor. Itu pernah gak teh kealamin kejadian longsor atau banjir atau gimana teh? Pernah sih longsor, sampai itunya ke rumah saya masuk airnya. Air dari pemakaman Ya dari pemakaian masuk ke rumah saya. sampai itunya juga tanah makam juga masuk Iya kan air sama tanah jadi ngalir dari pintu belakang. dari pintu belakang masuk. Ya, masuk ke sini ke rumah. Oke, gitu. Jadi masuk ke area, Ya ke kamar tidur juga nggak teh? kalau ke kamar dulu enggak, sampai sini aja. Sampai sini. Nah teteh, Sampai ruang tengah. teteh boleh nggak saya lihat ke dapurnya sama teteh bareng? Teteh menceritakan, menjelaskan waktu lagi masak ada suara orang mendesah kesakitan dan juga yang gesek-gesek pintu, boleh nggak? Iya boleh. Oke, yuk teh. Oke teh, adinya berkenan teman-teman. Sok teteh duluan. Diperkenankan saya masuk ke dapurnya. Ini izin dulu ya teman-teman. Jadi memperagakan lah, istilahnya mempraktekkan waktu teh Adi dulu masak ada keganjilan ya. Di dapurnya. Oh nggak apa-apa teh. Ini Nah. kan ada pintu dari sini. Oh gitu. Tetehnya boleh dari sebelah sana teh, biar kelihatan sama kamera. Nah jadi teman-teman, posisi teh Adi sedang masak di sini nih. Ya sedang masak di Ini sini. dapur. Ya. Ini kan pintu. Ini kan bolong. Oke. Ini kan bolong, nggak ada kuncinya, nggak dari sini ya. Ada yang tiup dari sini, dari sini. Jadi tiup, orang yang tiup-tiup itu dari sana teh. Ya dari sini. Oh. Yang tiupnya dari sini. Jadi gimana? Kan lagi masak di sini, jadi kedengaran. Kalau yang tiup-tiup, geser-geser di sini kan kedengaran. Kalau tiupnya satu kali saya nggak merasa takut ya, biasa aja. Kan udah beberapa kali kok ini bulu-bulu saya merinding, kok saya cepat-cepat matiin Kompor. ini kompor, bawa mie yang belum matang. Langsung lari ke tengah rumah. Ke tengah rumah. Oke, nah teman-teman, jadi ini dah pintu yang sering mendengar suara-suara aneh berasal dari pintu belakang ini ya teh ya. Dan untuk banjir sendiri teh masuknya lewat mana sih teh? Lewat sini, lewat pintu, lewat bawah. Lewat bawah pintu. Lewat bawah pintu sempat ada banjir dan teh Adi juga langsung kemana teh? Masuk ke sini, ke halaman, Masuk ke sini. ke sini ke lantai-lantai rumah berarti ya teh? Iya. Oke. Nah jadi kebayang ini teh, boleh nggak di sini aja deh ya untuk pencahayaannya. Nggak apa-apa teteh di sana aja. Oke, teteh agak munduran boleh. Ini saya banyak permintaan banget nih sama Teh Adi ya, sampai nyuruh-nyuruh Teh Adi ke sana kemari gitu.
Nah, Teh Adi, Teh Adi Suminar. Jadi enaknya dipanggilnya itu kebiasaannya apa sih, Teh? Ya, Teh Adi aja. Teh Adi. Teh Adi, jadi katanya teman-teman pernah masuk tanah dari kuburan karena akibat banjir masuk ke dalam rumahnya. Itu enggak Teh? Enggak merasa serem enggak Teh? Tanah kuburan masuk ke dalam rumah terus dibersihin, mungkin ada tanah-tanah yang tersisa. Kalau serem sih pasti ada ya Ayah. Kalau serem, tapi kalau serem-serem itu dari diri kita sendiri gitu. Kalau dari kita ya bahasa Sundanya ngabrang-brangken gitu ya. Jadi diberani-beraniin walaupun Teteh merasa takut. Gitu ya, nggak merasa takut lah gitu. Tapi rasa takut sih ya ada aja. Gitu. Nah ini Teh juga kebetulan WC-nya itu di belakang, nggak perlu disut ya Teh ya teman-teman ya untuk WC-nya sendiri. Jadi Teh Hadi itu langsung kalau misalkan dari kamar dari depan ke WC ke belakang ke sini. Nah ini kan berarti hanya beberapa jengkal lah, beberapa hanya 1 meter atau 2 meter dekat dengan pemakaman umum. Berarti ibaratnya orang meninggal itu hampir sejajar dengan Teh Hadi di sini nih teman-teman yang dikuburkan itu. Teteh merasa nggak pernah waktu tengah malam ketakutan maksudnya ke WC atau baru ada orang yang meninggal dunia baru gitu, gimana? Ya udah bilang kan tadi kalau rasa takut sih pasti ada aja. Pasti ada aja. Iya, pasti ada aja, tapi ya enggak, maksudnya emang betul rasa takut pasti ada aja. Pernah nggak yang mengalami waktu ketakutan banget gitu pas masuk WC? Enggak pernah sih. Enggak Cuma pernah. itu aja. Kejadiannya kan suka masih belum malam-malam ya, sampai jam 10 sukanya ada kejadian gitu ya. Tapi kalau lewat itu mah saya mah nggak ingat gitu. Ini kalau yang suara mendesah kesakitan itu di sebelah mana sih? Sebelah sini. Pas pintu belakang. Iya. Suara mendesah orang kayak kesakitan. Iya. Dan pernah juga ngalaminnya suami saya kan waktu itu suruh suruh bikin kopi. Kan saya bikin kopi di sini, di sini. Oke, siap. Nah, kan naruh gelas di sini. Tapi setelah ditaruh air ya, kok jadi ke sini. Jadi pindah? Ya, jadi pindah gelasnya. Saya juga bingung. Saya gini, kok ini teh rata enggak, saya gitu ya, gitu-gitu. Terus siangnya saya kasih tahu sama suami saya, kalau ini rata enggak, ya rata mana mungkin kalau bikin gini miring gitu. Emang kenapa? Waktu malam saya nyeduh kopi. Ya, nyeduh kopi ya. Jadi kopinya dari sini ke sini, saya bilang gitu. Pindah. Suami saya ya. Gelasnya pindah sendiri. Ya, pindah sendiri gitu. Ngeri juga ya teman-teman. Kopi yang mendadak gelasnya itu pindah dengan sendirinya. Wah, Teh Hadi, tapi itu sempat lari enggak ya? Enggak. Aman. Teh Hadi mah yakin, saya mah Teh Hadi pemberani, seperti saya bilang kan di judul juga yang waktu. Ya, kalau suami saya bilang, itu cuma ada mungkin gelasnya ada uapan dikasih panas, jadi mana mungkin dari sini ke sini, kalau sedikit ya gesernya saya mungkin ada uap di gelasnya ya. Tapi kalau sini ke sini kan jauh gitu. Gak masuk akal ya Teh ya? Ya, gak masuk akal. Nah, oke, jadi itulah sepenggal kisah, sepenggal cerita dari Teh Adi selama kurang lebih 15 tahun tinggal di kuburan, tapi Teh Adi tidak pernah merasakan ketakutan sedikit pun. Kata Teh Adi juga ya, nggak pernah merasakan ketakutan sedikit pun, karena ya saya yakin Teh Adi itu orangnya pemberani, karena di judul juga kan selain cantik juga pemberani ya Teh. Kalau rasa takut sih pasti ada aja. Oke, nah Teh ini ada sedikit rezeki ya Teh dari saya, mau diterima Teh ya? Ini mau diterima aja Teh. Nggak apa-apa, ini diambil aja Teh. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama Teteh juga saya terima kasih juga sudah diberikan kesempatan datang ke sini silaturahmi sama keluarga Teteh, dan kita nanti lanjutkan aja lah ngobrolnya di depan ya Teh ya. Oke, saya balik lagi ke depan karena untuk ngobrol di belakang saya juga merasakan takut banget ya, karena hanya berjarak beberapa meter loh dari rumah, dari tempat tadi kita ngobrol sama Teh Hadi di belakang ke pemakaman umum. Ya Teh, sampai sedikit ngeri. Nah Teteh bisa dijelasin, diceritakan, karena itu di belakang sana ada kamar mandi juga Teh ya. Kamar mandi istilahnya kalau di kampung jobong ya Teh ya. Jobong. Nah itu Teteh pernah nggak merasa apa ya, kalau misalkan kan kata Teteh waktu siang, waktu pas saya wawancara siang, kalau misalkan WC-nya mampet di dalam rumah, WC-nya rusak, Teteh terpaksa keluar. Itu Teteh pernah jam berapa aja sih keluar WC di malam hari, waktu keluar WC-nya keluar? Jam 11, pernah jam 2 juga pernah. Jam 2 malam? Tengah malam ya. Itu teman-teman gelap banget kan, tadi sama teman-teman lihat jobong tersebut, shootnya itu di pinggir makam, belakang makam, depan juga makam. Itu Teteh, ya ini jujur-jujuran Teh ya, buka-bukaan ya Teh istilahnya ya Teh. Teteh waktu pas ke sana merasakan rasanya seperti apa gitu? Takut banget atau gimana sih?
Kalau awal-awalnya kan kalau kita kebelet Kak gak ada rasa takut ya. Karena pengen cepat buang air gitu. Kalau udah ya takut ya. Kalau pulangnya mah takut. Oh ngeri. Itu suka diantar sama suami apa sendiri sih Teh? Suka diantar. Oh diantar sama suami. Nggak berani sendiri berarti. Berarti kalau misalkan Teteh maaf nih, tapi saya ngomongnya agak ini juga ya. Maaf nih Teh. Kalau misalkan Teteh buang air besar, ya istilahnya kayak gini Teh. Kalau nganter orang yang buang air besar itu sedikit bingung. Dekat bau ya jauh takut. Itu suami suka didekat di samping Teteh atau agak jarang? Enggak ya, jauh di sini. Teteh di situ, suami saya di sini. Oh gitu. Ya. Berarti Teteh juga merasa aman karena ada suami. Ini kalau misalkan suaminya sedang kerja di luar kota, itu gimana sih? Pernah nggak sendiri buang air besar sendiri misalkan ke di luar? Oh pernah sih sama anak saya. Oh diantar sama. Nah yang kecil tadi yang umur 8 tahun. Berarti anaknya nunggu di dalam WC? Enggak. Di luar. Di luar. Itu lucu juga. Itu kalau misalkan anak Teteh yang di pondok pulang, kalau misalkan keluar, berani nggak keluar malam misalkan ke WC atau kemana? Belum pernah sih, anak saya mah ya. Nah, ini juga yang bikin seru itu, yang bikin gokil itu tadi kata Ade bilang kayak gini. Itu kan punya anak perawan, kebayang kan kalau punya anak perawan biasanya ada yang apel ya. Namanya juga ya, Teteh juga mungkin ngalamin waktu zamannya pacarannya Teh. Setiap apel mungkin pacarnya dilema. Kenapa saya bilang dilema, teman-teman, seperti ini. Mau pulang takut, mau nginep nggak enak sama calon mertua. Mungkin maksa-maksain aja walaupun takut, dilabas aja. Yang namanya juga seperti yang saya bilang, cinta itu tidak memandang ketakutan seperti apapun pasti bakal dilibas ya, jadi istilahnya kalau bahasa Sunda mah tai kotok pun rasa coklat cina gitu. Itu istilah yang namanya cinta seperti itu. Bener gak Teh ya? Mungkin Teteh juga, saya juga pernah ngalamin gitu waktu pacaran dulu. Teteh Adi juga ngalamin, mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah menikah ngalamin ya gimana perasaannya ketika kita jatuh cinta seperti itu. Nah ini kebayangkan anak perawannya, tapi sayang sebenarnya saya pengen ngobrol sama anak perawannya Teh Adi, tapi beliau belum pulang dari pondok pesantren. Mungkin lain waktu, lain kesempatan di mana anaknya Teh Adi pulang dari pondok pesantrennya, kita berkesempatan ngobrol sama beliau. Ya syukur-syukur ada calon imamnya gitu ngobrol di sini biar enak pas malam minggu ya Teh ya. Oke, itu mungkin tadi sepenggal kisah cerita keluarga Teh Adi Suminar. Teh Adi Suminar bersama keluarga yang tinggal kurang lebih selama 15 tahun. Sekeliling rumahnya itu dikelilingi sama kuburan, dan juga tadi kata AAD sekelaku ketua Karang Taruna di desa ini. Waktu zaman dulunya itu banyak banget mitos di tempat pemakaman umum tersebut. Ada pohon kiara yang banyak banget mendengar suara-suara aneh atau suara kejanggalan. Dan juga kata Acecep juga, kalau pas keranda mayat pas di keranda mayat itu, kalau misalkan besoknya ada yang mau meninggal dunia, suka ada isyarat seperti kerandanya goyang-goyang sendiri, kerandanya mandi sendiri. Itu yang paling unik, itu kerandanya mandi sendiri. Kalau misalkan keranda yang goyang-goyang sendiri, saya juga sering mendengar cerita masyarakat yang tinggal, yang rumahnya dekat tempat penyimpanan keranda mayat, itu benar suka ada isyarat kalau misalkan besoknya ada yang meninggal dunia, kerandanya gerak-gerak sendiri. Tapi kalau misalkan keranda mayatnya mandi sendiri di kolam ikan, itu belum pernah mendengar cerita, hanya baru mendengar cerita sekarang. Unik banget ya teman-teman. Gimana menurut perasaan kalian kalau misalkan kalian menjadi pacarnya anak Teh Adi Suminar yang perawan tersebut? Gimana nih perasaannya harus uji nyali melewati pemakaman terlebih dahulu? Terus gimana posisi kalian? Misalkan posisi kalian ada di posisinya Teh Adi, tinggal dekat pemakaman, suaminya sering ditinggal suaminya pada malam hari karena suaminya bekerja di luar kota. Tinggal hanya berdua bersama anak yang berusia 8 tahun. Silahkan kalian komentar di bawah gimana menurut pendapat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih yang sudah mendukung atau mensupport channel ini sehingga bisa berkembang sampai detik ini. Saya Kang Hakim mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak grogi juga, mungkin karena duduk berdekatan sama Teh Adi ya. Dan mungkin semoga ada manfaatnya di channel YouTube ini. Biar ada manfaatnya, perbanyaklah membaca sholawat. Kebetulan saya juga lagi pegang tasbih nih. Setiap malam saya pasti membaca sholawat 2000. Takut dekat makam. Setiap malam 2000, 1000 buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia, 1000 lagi buat kehidupan saya di dunia ini. Semoga kehidupan saya dengan berkahnya, wasilahnya membaca sholawat
bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sekian dan terima kasih.